Di tengah tekanan daya beli, kenaikan harga Pertamax secara mendadak memicu akumulasi keresahan publik. Gelombang protes besar-besaran pun akhirnya tak terbendung. Di Jakarta, pada Jumat 12 Juni 2026, Aliansi Mahasiswa mengusung tema perlawanan menuju Indonesia bangkrut. Sebagai representasi mosi tidak percaya atas pengelolaan fiskal negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Benarkah Indonesia diambang bangkrut? Ini menjadi fokus utama editorial Prime Report pekan ini, dan untuk membahasnya kami sudah bersama Ketua Dewan Redaksi dan CEO Eljon Media Network, Doni De Keyser. Halo Pak Doni, apa kabar? Kabar baik Kim, sehat, semangat. Iya, tapi tampaknya ada yang tidak baik-baik saja ini ya. Iya. Kelas menengah sudah pasti. Ini tampaknya gelombang protes perlawanan akibat kenaikan harga BBM ini merupakan jadi akumulasi begitu ya, akibat tekanan-tekanan sebelumnya mulai dari tekanan pelemahan rupiah, tentunya ini kenaikan BBM bisa menjadi puncak berarti ya, akumulasi. Nah, apakah makanya redaksi menyoroti betapa gentingnya bagaimana tema perlawanan merujuk pada menuju Indonesia bangkrut itu menjadi salah satu isu yang cukup genting mungkin ya, yang saat ini disoroti oleh redaksi sendiri mungkin? Ya, memang kalau bicara isunya genting, ya. tapi saya pribadi sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan diksi genting itu sendiri. Ya. Kalau soal bangkrut, sebenarnya kalau bicara fundamental ekonomi bangsa kita, jauh sebenarnya dari kata bangkrut ya. Ya. Mungkin yang bangkrut itu ya kantongnya mereka sendiri. Tetapi, sudah mulai menipis ya. Iya, cuma bukan memang tengah bulan ini. Betul, tapi ini harus kita jadikan sebagai alarm keras bagi pemerintah, khususnya kalau bicara tentang pemerintah harus lebih hati-hati, bijaksana dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi, gitu kan. Kata narasi Indonesia bangkrut yang diusung oleh adik-adik mahasiswa, itu ya alarm, keras, kenceng. Bicara demokrasi kan itu berisik ya, ya nggak boleh alergi. Ya kan, bisa jadi juga kita tangkap itu sebagai bentuk kekecewaan karena masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh kalangan mahasiswa merasa tidak ada perubahan. Ya, ada beberapa indikator yang kemudian bagi mereka itu kok ini seperti kita dihantam berkali-kali, ya kan? Sering kita diskusikan di meja ini juga, apalagi kalau bicara kenaikan BBM jenis Pertamax ya kan. Tapi pertanyaan saya, itu kan Pertamax kan non subsidi kan? Iya. Kalau kita mau memperjuangkan masyarakat, seharusnya yang kita perjuangkan ketika ada penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pertanyaan saya Kim, kalau kita menjadikan kenaikan harga BBM non subsidi dalam hal ini Pertamax sebagai rujukan kita kemudian memprotes kepada pemerintah, bukankah sebenarnya kita sedang membela kalangan the have gitu kan? Kan kalau Pertamaxnya naik, yang merasakan sebenarnya kan adalah kalangan menengah ke atas, begitu kan? Bukan menengah ke bawah atau kelas menengah itu sendiri yang memang bukan pengguna Pertamax utama gitu kan? Apa sih kalau yang disubsidi itu namanya premium Pertalite misalnya gitu kan? Jadi kalau memang kita bicara tentang energi, biaya energi lagi naik, ya kan, sementara pendapatan masyarakat itu banyak yang tergerus untuk kebutuhan primer, memang sangat dirasakan. Efek dominonya betul terasa. Konsumsi domestik kita melambat, kemudian ancaman serius bagi industri retail, industri pariwisata, dan juga investasi lokal yang selama ini menjadi penopang utama pendapatan domestik bruto kita. Jadi menurut saya, ini alarm keras bagi pemerintah, bagi kita semua. Tapi kalau Indonesia bangkrut, lu aja kali yang bangkrut. Nah, sebenarnya kan yang menjadi salah satu concern utama dari gelombang protes, akumulasi gelombang protes ini adalah mosi tidak percaya sebenarnya. Ya mungkin sudah berkali-kali merasa tidak didengar oleh pemerintah begitu ya, keluh kesahnya, di mana tampaknya ada sebuah gap yang tidak nyampe nih antara komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat, sehingga pada saat mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sesuai atau tidak mengedepankan kepentingan rakyat, ada sebuah komunikasi publik yang dirasa kurang pas. Betul. Dan akhirnya tidak mewakilkan kepada rakyat. Nah, bagaimana redaksi menyoroti komunikasi publik pemerintah terkait hal ini? Setuju kalau soal itu. Pemerintah tuh kantor komunikasi udah banyak. Iya, betul. Ya kan, orang-orang yang ahli kompeten di bidang komunikasi juga sudah ada di
istana, ya. Bahkan presiden sendiri dalam hal ini memiliki banyak sekali staf-staf yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang komunikasi. Tapi kenapa komunikasi publik yang kita soroti? Karena ya masyarakat melihat, contoh misalnya kenaikan harga BBM itu kan seperti surprise. Iya. Selalu mendadak ya biasanya pengumuman seperti sesuatu itu. yang mendadak, tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya, tidak ada apa ya istilahnya pendekatan preemptifnya ya. Nah, sehingga akhirnya masyarakat merasa kaget gitu. Saya pikir ini yang menciptakan panik buying psikologis ya di kalangan masyarakat dan akhirnya bisa menjadi snowball effect. Nah, kita atau redaksi berharap pemerintah tentu harus memperbaiki komunikasi publiknya, ya kan? Memang kalau memang ada kenaikan yang tidak bisa dihindari, komunikasi juga tidak bisa dihindari. Artinya sebelum itu terjadi, komunikasikan dulu, gitu kan? Saya berharap kantor komunikasi pemerintah, badan komunikasi pemerintah dan seterusnya itu bisa lebih efektif lagi membangun komunikasi publik yang baik, menciptakan narasi yang tidak menimbulkan kepanikan, karena akhirnya ada yang komplain kan, investor atau investor dari luar negeri merasa keberatan karena hanya di Indonesia itu kebijakan itu ujuk-ujuk katanya, tiba-tiba ada, kemudian tiba-tiba berubah dan kesannya tidak konsisten. Konsistensi tapi pada inkonsistensi gitu kan. Nah, ini kan memberatkan kalangan investor. Nah, sehingga redaksi beranggapan bahwa kemampuan komunikasi publik pemerintah itu harus diperbaiki lagi. Iya, tentunya ini akan menjadi bumerang juga nantinya ya kalau misalnya dengan kebijakan yang selalu berubah-berubah seperti ini. Nah, mungkin ada pesan apa sih yang ingin disampaikan tentunya dari redaksi sendiri terhadap kebijakan pemerintah untuk bisa menemukan titik tengah nih agar daya beli tidak cepat tergerus dan tentunya membalikan kepercayaan kepada masyarakat dan khususnya investor tentunya. Ya, ada dua pesan yang redaksi ingin suarakan, tentu kepada pemerintah yang pertama dan yang kedua kepada masyarakat atau penonton kita. Kepada pemerintah kita harapkan untuk segera melakukan langkah fiskal kompromistis ya. Jadi kalau harga BBM non subsidi sudah disesuaikan dengan harga pasar global, tolong juga diimbangi dengan insentif pajak langsung bagi kelas menengah, ya kan? Misalnya relaksasi PPN atau kasih insentif kredit lah bagi sektor transportasi dan UMKM, ya kan? Karena kan mereka terdampak kan sektor transportasi kan? Iya betul. Kalau di awal tadi saya katakan, oh ini yang kelas menengah ke atas sih yang menikmati, tapi kan transportasi itu kan pakai BBM. Dan transportasi itu kan segala lapisan masyarakat gitu kan. Nah, itulah coba dikasih insentif. Yang paling penting itu adalah itu tadi, benahi pola komunikasi publiknya pemerintah kepada masyarakat. Bicaralah dengan bahasa empati, lebih jujur, bukan ngasih instruksi kemudian jaga jarak gitu kan. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka hadir untuk kepentingan publik dan oke, sama-sama kita kencangkan ikat pinggang, tapi jangan menambah beban masyarakat dengan pos-pos anggaran yang non produktif. Itu kepada pemerintah. Kemudian kepada masyarakat, kepada publik dan khususnya adik-adik rekan mahasiswa ya kan. Nah, kita berkepentingan memang ini negara demokrasi. Yuk, mari sama-sama kita gunakan hak demokrasi kita, hak konstitusional kita untuk mengkritik pemerintah, penyelenggara negara. Memang yang namanya demokrasi itu pasti berisik, ya kan? Ya itu memang kita sudah sepakati bahwa kita negara demokrasi gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa setiap kritik, setiap menyuarakan pendapat itu harus juga disokong dengan basis data yang kuat. Sehingga kita tidak menyebarluaskan hoax, berita bohong yang memperparah tugas kita semua untuk memperbaiki keadaan kita. Ya kalau saya sih secara pribadi ya kan, diksi bangkrut itu sebenarnya jangan diartikan secara serta-merta bahwa negara Indonesia akan kolaps, akan bangkrut secara finansial ya kan. Tapi itu adalah sebuah kegemesan lah masyarakat bahwa hati-hati loh ini negara bisa bangkrut nih. Ya kan, ini alarm, ini warning yang sangat keras. Jadi
tolong sama-sama kita sikapi dengan bijaksana. Mari kita jaga bersama ketegangan politik ini biar tidak justru malah memberikan efek domino negatif, ya. Jangan mengorbankan tujuan kita untuk pemulihan ekonomi yang sedang kita perjuangkan dengan hal-hal yang tidak produktif. Mudah-mudahan pesan itu bisa sampai kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, khususnya adik-adik mahasiswa yang sekarang lagi aktif menyuarakan istilahnya tuntutannya kepada masyarakat. Kan saya juga dulu di situ di jalanan, ya. Beda tahun aja. Lagi ini ya, memori banget ini. Iya, nostalgia gitu. Baik, tapi tentunya ini terima kasih banyak Ya. Pak Doni Terima untuk kasih. editorialnya di Prime Report kali ini, dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami karena Prime Report akan segera kembali. Yang didukung oleh